Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Kamis pekan biasa ke-27 tanggal 9 Oktober 2025. Kita merenungkan bacaan dari Nubuat Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai bab 4 ayat 2a dan Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa capek berdoa? Kita sudah memohon lama tetapi seperti tidak ada hasil. Kita sudah berlutut malam dan siang tetapi rasanya Tuhan diam saja. Dalam hati mungkin pernah terlintas kata-kata seperti dalam bacaan pertama hari ini. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa gunanya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Itulah isi hati banyak orang pada zaman Nabi Maleakhi dan mungkin juga isi hati kita di saat ini. Mereka kecewa karena melihat orang jahat justru hidup senang sedangkan orang baik menderita. Namun Tuhan menjawab dengan lembut tetapi tegas. Jangan menilai kasih Tuhan dari keberuntungan duniawi. Akan tiba waktunya, kata Tuhan, bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Artinya, Tuhan memang tidak selalu menjawab cepat, tetapi Ia tidak pernah lupa. Dia selalu datang pada waktunya sendiri, waktu yang paling tepat. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menegaskan hal itu lewat perumpamaan tentang sahabat yang datang mengetuk pintu tengah malam. Ia mengetuk, meminta roti dan terus mengetuk sampai akhirnya temannya bangun dan memberinya. Lalu Yesus menutup perumpamaan itu dengan kata-kata yang sangat terkenal dan indah. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata-kata ini bukan hanya ajakan untuk berdoa, tetapi untuk bertekun dalam doa. Jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan bukan tidak mau mendengarkan, tetapi Ia mau melatih hati kita agar lebih percaya, lebih sabar, dan lebih menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kadang Tuhan menunda bukan karena Dia tidak peduli, melainkan karena Dia tahu bahwa penundaan itu menguatkan iman. Doa yang dikabulkan segera mungkin membuat kita senang, tetapi doa yang diperjuangkan dengan sabar akan membuat kita dewasa dalam iman. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus ingin agar doa kita bukan sekadar permintaan, tetapi juga tanda kepercayaan. Karena itu Yesus berkata, bahwa manakah di antara kamu yang kalau anaknya minta roti akan memberinya batu? Jika manusia yang lemah saja tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Jadi, doa bukan cara untuk mengubah kehendak Allah, tetapi cara agar hati kita diubah supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Maka, kalau hari ini kita sedang berdoa untuk sesuatu dan belum juga dikabulkan, entah doa untuk kesembuhan, pekerjaan, rekonsiliasi, kebutuhan keluarga, atau bahkan untuk seseorang yang sudah tiada, jangan berhenti. Tuhan sedang bekerja diam-diam, seperti benih yang tumbuh di dalam tanah sebelum muncul ke permukaan. Berdoalah terus dengan hati yang penuh kepercayaan, karena seperti kata Yesus, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita memahami bahwa jawaban terbaik dari Tuhan seringkali bukan ya atau tidak, melainkan tunggu, aku sedang membentukmu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa doa bukan soal cepat atau lambat dijawab, tetapi soal seberapa dalam kita percaya kepada kasih-Nya.
Doa sejati bukan tentang meminta yang kita mau, tetapi tentang menemukan bahwa Tuhanlah yang kita butuhkan. Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk berdoa dengan hati yang teguh dan tidak mudah menyerah. Ketika kami merasa Engkau diam, buatlah kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja dalam diam-Mu. Berilah kami Roh Kudus agar kami selalu menemukan kekuatan, penghiburan, dan damai dalam setiap doa kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.